Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja. Tuhan selalu serta. Maju saja. Mengelola. Ada orang gajinya besar, tapi dia selalu ngerasa nggak cukup. Udah besar gajinya, tapi selalu dia rasa nggak cukup. Ada orang kecil pun gajinya cukup. Nah, di mana kira-kira salahnya? Ternyata itu semua tergantung pengelolaan kita. Nah, saya berharap pagi hari ini kita selalu sadar bahwa kita ini semua cuma pengelola, bukan pemilik. Ya, saya rindu kita baca di dalam Mazmur 24 ayat 1 supaya sadar kita bahwa kita ini bukan pemilik. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhanlah empunya bumi dan segala isinya. Kalau hari ini kita ada di bumi ini, Tuhan yang punya kita. Kita nggak punya apa-apa. Kita ini hanya pengelola dan Tuhanlah pemilik. Bilang kiri kanan, tampangmu nggak cocok jadi pemilik, bilang. Kita harus sadar bahwa kita ini pengelola. Kalaupun ada lagu kita ya, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Kita datang ke dunia nggak bawa apa-apa. Ada kamu di sini lahir sudah ada cincin di tangan? Tidak ada. Gigi pun kita nggak punya waktu kita lahir ke dunia. Makanya waktu mati gigi kita pun hilang. Dan kalau hari ini kamu punya rumah, kamu punya mobil, kamu punya ladang, kamu punya uang di bank, itu semua hanya titipan anugerah Tuhan. Bukan milik endu, itu milik Tuhan, dipercayakannya sama kamu supaya kamu kelola dengan baik. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Semua yang kita punya sekarang semua akan kita tinggalkan. Bilang kiri kanan, sadarnya kamu nanti semua akan ditinggalkan kan? Bilang. Kalau sadar kita, indah kali hidup ini. Kalau sadar semuanya nanti kita akan tinggalkan, bahwa semua ini hanya kepercayaan Tuhan, indah kali hidup ini. Kadang saya melihat ada orang berantem hanya gara-gara hal yang bakal ditinggalkan, sampai dia bersaudara gak lagi bicara. Aduh, kupikir sayang kali. Mazmur pasal 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru. Dan kami melayang lenyap. Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Firman Tuhan bilang umur manusia cuma 70. Kalau kamu di sini umur sudah 50, firman Tuhan bilang umur manusia 70, tinggal 20 lagi. Kalau kuat kamu 80, selebihnya kesukaran, penderitaan. Dan firman Tuhan bilang kehidupan kita itu berlalunya buru-buru dan melayang lenyap, sekejap. Sekejapnya hidup ini Bapak Ibu. Kamu lihat, udah tua aku sekarang ya. Anakku pun udah lebih besar dari aku. Gak rasa kita kan. Aku pun, udah kelas 4 anakku. Udah kelas 5. Udah sekolah sore. Hidup ini cepat, firman Tuhan bilang buru-buru. Kalau namanya buru-buru itu, kalau buru-buru misalnya, buru-buru kita gerak. Mau cepat. Seperti itulah cepatnya hidup. Dan firman Tuhan bilang, ayat 12, ajarlah kami
menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hargailah hidup kita selama kita di bumi ini, karena selama kita di bumi ini cuma numpang lewat cepat. Nggak rasa kamu nanti, udah tua kamu, nggak rasa kamu, rupanya udah nggak bisa lagi aku. Ada survei dia bilang begini, 1 minggu itu 168 jam. Lalu dia survei di kota-kota besar, rutinitas orang biasa itu dia habiskan waktunya, dia bilang begini, untuk tidur selama 1 minggu orang habiskan itu biasa 50 jam. Nah, jadi dalam seminggu itu kalau dihitung-hitung biasa kita tidur 50 jam. Ada yang kurang, ada yang lebih. 15 jam makan. Nah, makanya kalau nggak sadar kita makan itu selama seminggu itu kalau disatukan 15 jam kamu makan. Apalagi 48 jam itu untuk kerja dan sekolah. Kalau yang sekolah sama yang bekerja itu kalau di total selama seminggu kita habiskan waktu kita 48 jam. 15 jam itu untuk siap-siap. Siap-siap ke ladang, siap-siap ke pesta, siap-siap sekolah. Itu siap-siap kita habiskan waktu 15 jam dalam seminggu. Jadi 15 jam kita habiskan dalam perjalanan. Perjalanan ini tanpa kita sadari kita ada di jalan itu, ini rata-ratanya orang ada 15 jam. Dan sisa 25 jam. Jadi 25 jam ini sisa itu nggak terprediksi, artinya itu tergantung orangnya. Ada orang yang memang tidurnya dilamakannya, ada orang yang kerjanya dilamakannya, ada orang yang bersiap-siapnya asal bersolek dia udahlah. Kedatangan Tuhan sudah mau dekat pun dia belum siap-siap bersolek. Itu tergantung orangnya 25 jam sisa. Nah, ada satu pembicara namanya John Maxwell, ia adalah pembicara kepemimpinan, dia bilang begini, kau kasih tahu apa saja yang kau kerjakan waktumu dalam 25 jam yang tersisa itu, aku akan kasih tahu bagaimana masa depanmu. Katanya. Artinya tergantung kita, gimana kita mempergunakan 25 jam yang sisa itu. Sebegitulah masa depan kita. Kalau kita habiskan waktu untuk bekerja sungguh-sungguh, masa depan kita ada yang cerah di hadapan kita. Kalau kita malas-malas buang-buang waktu, tunggulah, masa depan kita itu akan jauh. Nah, jadi artinya hargailah setiap waktu yang ada. Ya, hargai setiap waktu yang ada. Bapak Ibu kita ini terbatas. Saya tahu semua bapak-bapak yang sudah usia lanjut, banyak hal yang dulu bisa kamu kerjakan. Mungkin, kalau dulu cangkul aku 10 lereng, biasanya kalau sekarang udah sakit pinggangku. Kan udah terbatas itu ya. Kalau dulu ku angkat galon air, bisanya ku 2 gini. Sekali angkat aku dari kamar mandi ke dari pet ke rumahku, enggaknya ku rasa dulu. Sekarang ketrak Nina, gue salah urat. Itu kan tandanya kita sudah terbatas. Makanya hargai setiap waktu. Nah, ini yang paling penting. Dalam setiap waktu-waktu kita, Ulangan pasal 8 ayat 18. Ulangan pasal 8 ayat 18. Tetapi haruslah, bilang kiri kanan harus. Harus. Harus itu artinya apa? Apa? Laban silang. Apalagi? Wajib. Harus, wajib. Tapi wajib harus engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dalam bahasa Karaunya, ingatlah maka Tuhan di batandu ngesimreken gegeh. Bandu erbansa kambaya. Jadi Tuhan itu enggak kasih kekayaan. Tuhan kasih kita kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Makanya firman Tuhan bilang harus ingat kepada Tuhan. Kalau kita mau kuat memperoleh kekayaan, harus ingat kepada Tuhan.
Ingat, itu artinya dalam bahasa aslinya dia bilang begini, sertakan Tuhan. Dalam segala sesuatu, sertakan Tuhan. Dalam kamu melakukan sesuatu, sertakan Tuhan. Artinya apa? Sadar akan Tuhan. Arti yang lain, berhati-hati akan Tuhan. Arti yang lain, bawa Tuhan dalam segala situasi hidupmu. Dalam bahasa lain dia bilang mention. Kalau anak-anak muda sekarang yang pakai IG, jangan lupa nanti fotonya mention aku ya. Artinya waktu kita di foto, lalu kita mention teman kita itu bisa lihat foto yang kita posting. Artinya jangan lupa dalam setiap hidup kita mention Tuhan. Supaya Tuhan bisa lihat apa yang kita kerjakan, lihat apa yang kita pikirkan, lihat apa yang kita rencanakan. Jadi Jadi salah satu kekuatan untuk memperoleh kekayaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yang hari ini kita mau belajar, adalah mengelola. Tuhan gak akan memberikan kekayaan kepada orang-orang yang gak bisa mengelola. Yesus pun dia mengelola. Satu kali Yesus mengadakan pelayanan KKR, laki-laki saja 5.000 orang. Belum perempuan, belum anak-anak. Tiba-tiba Yesus bilang sama murid-murid, kasih mereka makan. Bagaimana mungkin, kata murid. Lalu akhirnya ada satu murid bawa 5 roti dan 2 ikan. Akhirnya Yesus mengucap syukur, lalu dibagi-bagikanlah 5 roti dan 2 ikan itu. Lalu firman Tuhan bilang, sampai semuanya puas. Biasanya samanya orang Yahudi sama kayak kita orang Karo, SMP. Siap makan, pulang. Habis makan, pulanglah semua. Banyaklah yang sisa, karena udah kenyang. Karena nggak ada orang Karo, orang Batak di Yahudi. Kalau nggak ada sisa itu, masuk plastik semua. Kalau di sana mereka nggak kenal plastik, jadi banyak yang sisa. Lalu apa yang Yesus bilang? Kumpulkan semua yang sisa itu. Coba minkan pikirkan dia Yesus bisa melakukan mujizat, bisa buat lagi kok. Kalau besok perlu lagi, buat lagi, mengucap syukur, bagi lagi. Ngapain dikumpul-kumpul sisa itu? Nah, di sini Yesus sedang mengajar kita ilmu mengelola. Kalaupun ada sisa-sisa, kumpulkan sampai sisa 12 bakul. Saya nggak tahu kemana lah sisa itu dibuat Yesus. Yang pasti itu nggak dibuang, makanya disuruh dikumpulkan. Entah dijual ke kedai ini, nah jual berapa lah modal-modal, nah, supaya bisa untuk kas pelayanan Yesus mungkin. Tapi yang pasti Yesus kelola itu, dia nggak buang-buang. Nah, sama dengan hidup kita, kalau ada berkat Tuhan dalam hidup kita, kelola dengan baik, jangan buang-buang. Ada orang kan, misalnya udah cukup segala kebutuhannya, ada sisanya, suka kali buang-buang. Nah, jajan kau nah, beli apa aja gitu. Orang yang seperti itu nggak akan dipercayakan Tuhan lagi. Kita harus belajar mengelola, bukan pelit ya. Beda pelit sama mengelola. Nah, makanya kita belajar mengelola. Ada satu hal yang penting untuk kita bisa belajar mengelola ini. Kita perlu belajar yang namanya setia. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10 firman Tuhan bilang begini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, dia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi sederhana kalau prinsip firman Tuhan. Kalau kamu mau diberikan, dipercayakan hal-hal besar, setialah hal-hal kecil. Ini masalah ini Bapak Ibu. Ini sudah jadi satu hukum. Pokoknya kalau sama Tuhan, kalau kamu mau dapat hal besar, setia dulu perkara kecil. Ini hukum. Gak ada tawar-menawar. Kalau kamu mau mainnya sama Tuhan, kalau mau dapat perkara besar, setia dulu perkara kecil. Masalah kita kadang-kadang manusia, kita sepele sama hal kecil. Kan seringkali kita kalau kecil, ya adik bagaimana, kena saja kok, kecil. Kalau yang kayak gitu-gitulah, kecil.
Dan banyak orang sepele hal kecil. Dan dia bertanya, kok kayaknya aku kurang mengalami hal besar. Karena kalau sama Tuhan mainnya setia dulu hal kecil. Ada orang bilang begini, aku kalau kaya bisanya aku kelola semua uang itu. Bisa bagus ku bikin ke sini. Memberi pun bisanya aku ke sana aku beri. Suka aku memberi kalau aku kaya. Di dalam Tuhan yang kayak gini nggak laku. Justru kalau di dalam Tuhan, kalaupun kamu merasa sekarang belum kaya, gimana Tuhan lihat kamu? Bisakah nggak kamu dipercaya? Kalau kaya nanti aku suka aku memberi, kamu bilang, Tuhan lihat, aduh, kau tes aja dulu sekarang. Sekarang aja pun kau belum kaya, pelitmu minta ampun. Karena Tuhan selalu begitu. Selalu dia lihat bagaimana kita dalam hal kecil. Makanya sekarang kalau kamu mau dipercaya Tuhan hal besar, setia dulu dari hal yang kamu punya sekarang. Kalau kita bicara uang, setia dulu dari uang yang kamu miliki sekarang. Kalau memang Tuhan masih percayakan kecil, setia dululah dari hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Jadi kalau kita bicara sama Tuhan, mulai dari kecil dulu. Mulai dari kecil dulu. Kalau ada orang, kamu suruh beli sesuatu, kamu kasih 10.000. Taunya kamu yang dibelinya itu 8.000, ada baliknya 2.000. Lalu pulang dia dikasihnya ini Pak, nggak kita tanya, tapi nggak dikembalikannya baliknya. Dalam hati kita, anak ini nggak jujur ini. Padahal kalaupun ini kembalinya, udahlah untukmu ajanya itu, kan begitu ya. Kalau 10.000 pun dia nggak bisa dipercaya, beraninya kamu mempercayakan 100.000? Apalagi 1 juta, berani kamu percayakan 1 M sama dia, bunuh diri itu namanya. Kalau 10.000 pun dia nggak bisa dipercaya, firman Tuhan bilang kalau dia nggak benar dalam hal kecil, sudah pasti dia nggak benar dalam hal besar. Nah, makanya hari ini belajarlah jadi orang yang bisa dipercaya dari hal-hal yang kecil. Satu kali Tuhan cerita di Alkitab, dia berikan, ada seorang bos, dia panggil 3 pegawainya, dia bagi talenta. 1 dia kasih 5 talenta, 1 dikasih 2 talenta, 1 dikasih 1 talenta. Lalu bosnya pergi. Yang 5 talenta mengelola uang itu sampai akhirnya dia dapat untung 5 talenta. Yang 2 dia kelola dapat untung 2. Yang 1, enak kali tuanku ini. Dia pergi jauh-jauh, aku pula dikasihnya sedikit pula. Temanku 5, temanku dia, mana ada itu? Disimpannya di tanah. Waktu tuannya pulang gimana? Yang 5 bilang, ini yang 5 kembaliin tuan, ini untungnya 5. Yang 2, ini yang 2, ini untungnya. Yang 1 mana? Tuan itu tuan yang jahat. Tuhan mau menuai di mana Tuhan tidak menabur. Aku pula. Lalu dia sungut-sungut. Ini yang Tuhan bilang, sama 2 sama 5. Baik sekali perbuatanmu hamba yang baik. Tapi ini disebut sama tuannya hamba yang jahat. Kenapa? Karena dia tidak setia pada hal-hal kecil. Setelah kupikirkan, dulu aku sempat berpikir, kenapa tuannya ini beda-bedakan, kasih 5, kasih 2, kasih 1. Memang secara manusia yang 1 ini kan merasa nggak adil. Tapi saya mulai berpikir, jangan-jangan selama ini pun nggak bisa dipercaya anak ini. Tuannya kan pasti udah kenal itu pembantunya. Anak ini coba-cobalah. Mungkin yang 1 itu pun coba-cobanya tuannya itu. Coba-coba pun tuannya. Nggak bisa dipercaya. Dan alhasil dia tidak dipercayakan hal yang besar. Justru yang 5 setelah dia dapat ditambahkan lagi. Yang 2 setelah dia mengelola ditambahkan lagi. Jadi belajar setia dari hal-hal kecil. Bilang kiri kanan, belajar setia dari hal-hal kecil. Lukas 16 ayat 12. Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kira-kira ada nggak harta orang sama kita? Ada? Ada. Kira-kira apa saja itu?
Ada apa? Rumah, mungkin ada kamu di sini lagi ngontrak rumah, itu kan rumah orang. Firman Tuhan bilang kalau kamu tidak setia pada rumah orang lain, siapa yang akan menyerahkan rumahmu sendiri kepadamu? Makanya kalau hari ini kami yang ngontrak, setialah kepada rumah orang lain itu. Kalau sikit-sikitnya bocor, tempel lah. Kalau sikit-sikitnya semennya itu bolong-bolong, udahlah belilah semen berapa kilo. Beli di Bukti Mulia. Endorse. Dan waktu kamu setia pada harta orang lain, Tuhan akan memberikan hartamu yang sesungguhnya. Apalagi harta orang lain, contohnya. Uang bank. Uang bank. Kamu ketawa, ku taunya kamu pun minjam. Udah ada semua datanya, beri sama aku. Siapa-siapa jemaat yang minjam, jangan kamu pura-pura nggak tahu. Itu nggak apa-apa, minjam nggak salah, Yang salah itu minjam nggak dikembalikan. Jadi kalau itu harta bank, kembalikan. Bagaimana caranya supaya kita bisa mengembalikan? Nah, apalagi kira-kira harta orang lain pada kita? Ladang. Kalau kamu nyewa ladang, kerjakanlah baik-baik ladang itu. Apalagi? Coba tanya kiri kanan, bajundu itu kan? Kan ada orang pinjamlah bajundu katanya kan, pinjam. Lalu dia pikir, udahlah ngapain dipulangkan, sama aku udah cocok. Dia banyak yang bajunya begitu. Itu kan gak setia pada harta orang. Jadi kalau bukan harta kita, kembalikanlah. Jadi belajar bisa dipercaya. Ada kamu pinjam cangkul orang, kembalikan. Jangan kamu bilang, udah enak kali ini, udahlah. Gak diminta-mintanya pula kan. Mungkin dia gak minta, tapi Tuhan kan lihat itu. Oh, dia gak bisa dipercaya pada harta orang lain. Saya kemarin bicara-bicara sama anak Tuhan, dia bukan jemaat sini, bukan juga jemaat Sugihan. Lalu dia cerita, waktu kami cerita, dia cerita singgung tentang perpuluhan. Dia yang mulai. Lalu dia bilang, saya bingung juga kenapa ada orang gak setia perpuluhan katanya. Kalau aku udah hanya kualami, gak mungkin lagi aku kalau berpuluhan udah gak hitung-hitungan lagi sama Tuhan katanya. Tuhan itu baik kali. Tapi kadang-kadang masih banyak juga teman-temanku satu gereja dia bilang, kakin bakal berekendu perpuluhan. Pebanyak-banyak pendeta kak kami ini katanya. Ngapain kau kasih perpuluhanmu? Bikin kaya pendeta aja kau, kata temanku itu. Agak terganggu aku katanya. Aku nggak tahu di sini, entah adanya kamu ngomong gitu, entah nggak tahulah. Tapi dengar ini, kalau mungkin ada kamu pernah ngomong atau di hati lu, ngapain aku kasih perpuluhan untuk bikin kaya pendeta? Dengar ya. Enggak pun kamu berikan perpuluhan lu. Kalau kami pendeta, kami hamba Tuhan yang hidup benar, melayani mengasihi Tuhan, makin lama makin kayanya, makin sukses, makin diberkati Tuhan. Kalau nggak percaya kamu, lihatlah nanti. Nggak kamu kasih pun ini, nggak kamu kasih, itu kan yang pelihara kami. Nah, makanya itu kan kalau perpuluhan harta Tuhan. Makanya kalau ada orang berani main-main sama perpuluhan, itu terlalu nekat kalau bagi saya itu. Terlalu nekat dia hidup di bumi ini, memain-mainkan yang punya bumi dan langit ini. Nah, makanya hidup kita ini harus bisa dipercaya. Harus bisa dipercaya. Nah, pertanyaannya begini. Tuhan kita kan yang punya segalanya. Punya langit dan bumi, dia bisa punya segala sesuatu. Kita ini anaknya. Kamu anaknya, aku anaknya. Gak ada ini anak kesayangan, gak ada anak kau anak angkat, enggak. Kita semua anak Tuhan. Kalau kita percaya Yesus, dia itu Bapak kita. Dia kaya. Lalu mungkin timbul pertanyaan, kok aku susah kali kurasa? Kira-kira di mana salahnya itu? Kalau ada seorang bapak kaya kali dia, datang anaknya, susah kali kurasa, di mana itu salahnya?
Nah, ini yang saya bilang, coba cek hidup kita. Jangan-jangan Tuhan itu mau kasih satu kepercayaan yang besar, tapi waktu dia tes kepercayaan yang kecil, nggak bisa dipercaya. Tuhan tes kita uang 100 ribu, ngocan, trakap 20 ribu, kita mainkan, kita tipu sana, tipu, baru 100 ribu pun udah akal-akalan kita. Aduh, Tuhan gak akan kasih perkara besar dalam hidup kita. Coba cek, kalau Tuhan itu kaya, kok susah kali kurasa. Ya kalau namanya hidup, pasti adanya prosesnya, ya. Saya percaya semuanya kita pernah melalui kesusahan. Saya pun pernah susah. Tapi kalau susah kali kita rasa hidup, itu saya pikir ada yang gak beres itu. Kalau susah uang kami bilang semua mungkin kita susah sekarang. Aku pun tadi disugihin, ku keluarkan uang Natal kami, udah kosong dompetku. Sampai ku bilang sama istriku, ini kasih uang Natal Kina. Ini udah sama kayak persembahan seorang janda di Alkitab. Tinggal ini lagi lah uang kita, ku bilang. Udah kosong. Puji Tuhan pas mau pulang ada pula jemaat. Jauh om, ada pula isinya. Haleluya. Ada lagi isinya. Saya cerita ini supaya saudara terpancing salami kami itu pula. Ini saya udah bertahun-tahun sini kayaknya masih belum terbiasa. Ya jadi jangan saudara pikir, kan saya sering gini, kami ini diberkati Tuhan kasih, pendeta kami itu gak perlu lagi dikasih, masih perlunya kami ya. Kalau kamu kasih pun senang kami. Nah, jadi coba cek hidup kita, coba cek bagaimana kita mengatur segala sesuatu. Ini nggak bisa terbantahkan. Jadi kalau kita bisa dipercaya hal-hal kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal besar dalam hidup kita. Ya, jadi kan ada lagu, di hadapan manusia kau boleh bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Ini sedang menceritakan, kalau di hadapan manusia boleh kita bersandiwara. Tapi kalau di hadapan Tuhan, dang boy amang inang, dang boy. Nggak bisa. Tuhan itu tahu dia mana yang bisa dipercaya, mana yang enggak. Walau di hadapan teman dukam itu kelihatannya bisa dipercaya. Tapi Tuhan tahu kami itu memang betul bisa dipercaya atau hanya modus. Atau hanya akal-akalan. Tuhan tahu. Dan yang memberkati hidup kita itu Tuhan yang tahu mana orang yang bisa dipercaya, mana yang enggak. Dan berkatnya itu enggak pernah salah alamat. Enggak perlu kamu tulis alamat itu, Tuhan tahu mana orang yang bisa dipercaya. Kamu ingat dulu aku pernah cerita, satu kali ada satu orang kaya di telepon saya, Pak, kami mau buat KKR di Tanah Karo. Pokoknya semua kami danai, Pak. Bapak tugasnya tinggal mengumpulkan massa anak sekolah. Dan puji Tuhan waktu itu bisa dikumpulkan anak-anak sekolah itu sekitar 1.500 orang di Hotel Miki. Jadi mereka bilang semua kami biayai. Saya bilang, Pak, ini di Hotel Miki nggak boleh bawa nasi campur ke dalam, harus dari hotel. Berapa Pak paling murah satu paket makan untuk satu anak sekolah? 40.000 Pak. Oke, langsung dikirim. 1.500 orang kali 40.000 dikirim langsung uang. Wup, ini. Dan saya kumpul sama teman-teman panitia. Saya bilang, ini ada orang dari Jakarta mau memberkati Tanah Karo generasi kita. Mereka mau semua, termasuk ongkos kita pun mereka mau kasih. Tapi saya bilang, saya berharap kita ongkos-ongkos nggak usah lah ya. Kita masuk ke sekolah-sekolah, kasih undangan. Siapa yang naik sepeda motor, bayar minyak sendiri. Aku bawa mobil, orang-orang yang naik mobilku, aku yang bayar minyakku. Pokoknya selama kita bisa berkorban, menaburlah kita untuk Tanah Karo. Ya aku bilang, siapa ketua, kata mereka. Dan puji Tuhan bisa berjalan semua acara itu, mereka semua bayar. Lalu setelah semua selesai saya kumpulkan panitia, coba hitung. Lalu panitia bilang ada sisa uang kita Pak Ketua. Lalu saya lihat ada sekitar 5 juta waktu itu. Lalu saya jumpai orang kaya itu, saya pulangkan uang itu. Pak, setelah kami hitung-hitung ini sisa 5 juta Pak. Lalu orang kaya itu bilang, hah? Sisa 5 juta? Nggak mungkin itu, salah kalian itu. Coba hitung. Kami ini setiap bulan KKR seperti ini, tahu kami gimana keuangan. Pasti salah. Saya bilang, bendahara gimana? Cek dulu keuangan. Cek. Sisa Pak, memang sisa Pak. Lalu saya bilang, Pak, kami juga
Waktu itu banyak hal yang memang nggak kami, misalnya ongkos ke sini minyak itu kami juga menabur Pak. Bapak suruh waktu itu pasang radio, pasang iklan, kami pikir itu nggak perlu. Karena anak sekolah kalau diundang ke hotel makan pasti datangnya itu Pak. Jadi inilah sisanya. Si orang kaya itu bilang, terima kasih luar biasa. Baru kali ini kami KKR setiap bulan lebih uang. Selama ini kurang yang banyak, ini lebih. Lalu dia bilang lagi sama bendara, keluarkan 5 juta lagi, diambil lagi 5 juta. Nih, dikasih kami 10 juta. Nih. Kami diberkati dengan pelayanan kalian panitia. Kalian mau pakai apa, terserah kalian. Pokoknya kalian pakai. Waktu itu kami dapat 10 juta. Langsung saya bilang, gimana? Kalau 10 juta ini bagi kita ini, berkelahi kita ini. Ini kan kepercayaan Tuhan. Gimana? Kalau kita buat lagi KKR kecil-kecilan, gak seperti ini besarnya. Kita buat di kampung-kampung, kita pakai uang ini. Setuju? Setuju Pak Ketua. Kami belajar jadi orang yang bisa dipercaya. Akhirnya kami buat KKR waktu itu anak-anak muda di Kecamatan Tiga Binanga. Satu lagi kami buat di Kecamatan Sibolangit. Habislah uang itu. Artinya, waktu dikasih 5 juta, ini kan 5 juta ini kalaupun kita nggak pulangkan nggak masalah, nggak dosa. Orang itu mereka udah tahu kok, mereka bilang, mereka juga akui, nggak mungkin. Tapi waktu kita kelola dengan baik, ini Pak, kita bisa dipercaya, ditambahkan lagi, nih, dipercaya lagi 10 juta. Bisa dipercaya 5 juta, ditambahkan 5 juta, jadi dipercaya 10 juta. Dan waktu dipercaya 10 juta kami belajar juga jadi hamba yang bisa dipercaya. Habiskan untuk KKR sana sini sampai semuanya habis. Hari Selasa lalu, si orang kaya itu hubungi lagi kami. Dia bilang, Pak kita buat lagi KKR seperti yang lalu. Kali ini jangan cuma 1.500 Pak. 20.000 orang. Saya bilang, Pak 20.000 itu cuma bisa di lapangan Stadion Samura. Nggak apa-apa Pak. Jadi kita sudah bentuk lagi nih panitia, akan buat KKR besar-besaran 20.000 pelajar. Akan kumpul di Stadion Samura. Semua makannya, semua ongkos dari sekolah, semua biaya-biaya akan ditanggung sama mereka. Kapan itu bisa terjadi? Waktu kita bisa dipercaya dari hal-hal kecil. Dipercaya 1.500 orang kita bisa dipercaya. Dipercaya lagi 5 juta. Dipercaya lagi 10 juta. Sampai 20.000 orang akan berkumpul. Doakanlah. Nanti rencana ini bulan April. Tahun depan di Stadion Samura. Nah ini yang saya bilang. Tuhan kita itu sampai begitunya. Yang gak pernah saya pikirkan. Jangankan untuk kasih makan 20.000 orang. Mengumpulkannya saya gak pernah kupikirkan. Tapi itu yang Tuhan, nih kamu dipercayakan ini. Coba. Dan ini semua anugerah Tuhan. Kalau kita bisa dipercaya dari hal-hal kecil, maka Tuhan akan berikan perkara-perkara yang besar. Ini hukum. Kalau ini kulempar, dia pasti turun. Karena ada hukum gravitasi bumi. Gimana pun ceritanya, kalau ini kulempar pasti jatuh. Ini nggak ada lagi tawar-melawar. Selama di bumi lempar, jatuh. Ini hukum. Apapun kamu bilang, hukum ini tetap berlaku. Jatuh ke tanah. Sama dengan firman Tuhan. Ini hukum. Barang siapa setia perkara kecil, Tuhan akan kasih perkara besar. Hukumnya, kalau kita nggak setia perkara kecil, nggak pernah akan dikasih hal besar. Ini hukum, nggak terbantahkan. Makanya kalau kamu mau hal yang besar, percayalah, setia perkara yang kecil. Bilang lagi, setia perkara yang kecil. Kita setia dulu perkara kecil. Maka Tuhan akan memberikan perkara besar dalam hidup kita. Nah, dalam hidup ini kita selalu harus ingat bahwa semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu tidak selamanya berkat untuk kita. Ada berkat untuk kita, ada titipan. Nah, kalau kita mau bisa dipercaya, kita harus ingat ada berkatku, ada titipan. Yang itu bukan untuk kita, tapi Tuhan beri lewat kita, kita beri kepada orang lain. Tapi kalau kita menganggap semua jangta, haleluya, jangta, maka kita nggak akan dipercaya sama Tuhan.
Percayalah waktu ada kamu dapat, ada Roh Kudus yang akan mengingatkan kamu di sini. Kalau kamu nanya, kemana titipan itu Om? Tanya Roh Kudus, aku pun gak tahu. Roh Kudus itu suka dia bicara, kasih ke sana. Mungkin waktu kamu jalan ke pajak, kamu lihat ada orang, aduh jatuh uangku gimana? Roh Kudus bilang, kasih. Itu ada itu selalu, beda-beda kita semua. Nah, belajarlah jadi orang waktu Roh Kudus itu ngomong, kasih. Nah, waktu kita bisa dipercaya, percayalah Tuhan itu melihat dan akan memberikan satu kepercayaan yang lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Kalau sekarang saya bilang nggak usah mimpi terlalu besar, boleh mimpi terlalu besar, tapi cobalah sekarang setia aja dulu dari hal-hal kecil. Apa yang Tuhan percayakan setia, percayakan setia. Nah, mulai setia dari kecil. Kalau kecil pun, besar kali, gitu. Cuma begitu nanti. Aku tatapan mata dulu kayak nggak enak aku lihat ini. Bukan kamu maksud, cuma aku mau cerita ini. Aku sedang cerita ini, bukan aku nggak menyinggung kamu. Supaya kita semua mengalami Tuhan. Ya, jadi belajar bisa dipercaya. Ibrani, ini ayat terakhir. Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Ini penting ya, semua kita perlu uang, tapi jangan jadi hamba uang. Kalau hamba uang itu artinya kita sudah diatur sama uang. Bos kita itu sudah uang. Apapun ceritanya kalau udah uang, udah mau kita apapun, itu udah salah. Firman Tuhan bilang jangan kamu jadi hamba uang. Kalau punya uang boleh, ya, nggak salah punya uang, tapi jangan jadi hamba uang dan cukupkanlah atau kelola dirimu dengan apa yang ada padamu. Dan ingat janji Tuhan ini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Tapi kita harus belajar mencukupkan. Kalau cukupkanlah itu artinya nggak cukup itu. Kalau misalnya hari ini aku bicara sama istriku, Mak, inilah uang belanja kita minggu ini. Saya kasih 100.000. Taunya aku nggak cukup. Aku bilang cukup-cukupkanlah. Artinya tahu istriku nggak cukup, tapi dia harus mencukup-cukupkan. Biasa makan ikan, ini telur. Besok tempe, besok tahu, dan sampai akhirnya akhir minggu cukup. Nah, itu artinya cukupkanlah. Itu artinya kelola. Ya, jadi Tuhan itu selalu belajar kalau apa yang ada pada kita, kelola itu dengan baik. Jadi jangan berpikir kok kurang aku, kok kurang. Bukan kurang. Butuh kita belajar mengelola saja. Bilang kiri kanan, kelola uang dulu. Kamu sebenarnya udah banyak kalinya berkat lu bilang. Sekarang tinggal kadang butuh pengelolaan. Ya, butuh pengelolaan. Coba cek, mungkin udah terlalu banyak kita makan di luar, kurangi. Itu kan pengelolaan. Kalau ada berkat kita makan di luar, nggak salah makan di luar. Tapi kalau terus makan di luar, Tuhan lihat, ya anak ini kalau ku berkati ini makan di luar terus ini. Kena nggak bagus nanti ususnya, kena micin, gitu kan. Nah, jadi belajar bisa dipercaya. Nggak salah makan di luar. Nggak salah apapun yang kamu rindukan, nggak salah. Tapi bisa dipercaya Tuhan lah. Yang memberkati kita sekali lagi bukan manusia, tapi Tuhan yang tahu betul kita bisa dipercaya atau enggak. Saya berharap biarlah jemaat-jemaat di tempat ini menjadi anak-anak Tuhan yang setia dari hal-hal kecil. Ya, setia dari hal-hal kecil. Jangan sepele dengan hal kecil. Karena hal kecil itulah jalan untuk Tuhan memberikan perkara besar dalam hidup kita.